kuliah hari ini, kita doa dulu. Silakan salah satu minta tolong untuk memimpin doa pembuka. Ketua kelas, ya teman-teman sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa cukup. Oke, terima kasih Mbak Dita. Baik, kalau minggu kemarin kita sudah belajar pembelajaran kooperatif, nah kita lanjutin ya. Hari ini kita akan belajar satu lagi, yaitu yang jigsaw. Kalau kemarin kita udah belajar pembelajaran kooperatif apa, terus apa aja kira-kira yang bisa kita pakai di kelas. Nah ini kita fokus ke satu ini dulu, yang jigsaw. Tapi sebelumnya kita lihat kasus satu ini dulu. Kalau besok kalian misalnya ngajar di kelas 9 SMP, terus materinya transformasi geometri, pasti akan dapat 4 topik ini. Yang pertama refleksi, terus habis itu ada translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, yang mau saya tanyakan, kira-kira kita bisa pakai strategi yang mana nih untuk mengajarkan transformasi geometri di kelas 9? Oke, boleh Mbak Dea. Biasanya sih pengalaman ya Bu ya. Iya. Dulu waktu di sekolah ya gurunya yang ceramah Bu. Oke. Jadi mendengarkan saja Bu. Dulu waktu sekolah gitu Iya. ya, jadi kita dengerin gurunya ceramah dan lain-lain. Nah, kayaknya diskusi oh aja. iya, bisa. Diskusinya apa tuh dulu kira-kira? Masih Tanya jawab aja, ditanya gurunya Tanya apa gurunya, gitu. iya. Oke, terima kasih sharing pengalamannya. Yang lain mungkin ada? Oke, Mbak Dita boleh. Biasanya diskusi sih Bu, dikasih soal terus diskusi Oke. sekelompok gitu. Oke. Terus habis itu kelompoknya terdiri dari berapa orang? Masih 4 ingat? gitu sih Bu. Oh, 4 ya? Terus ada yang sisanya ya ada yang 4 ada yang 5. Oke, jadi kelompok kecil ya, hanya 4 sampai 5 orang. Nah, tadi Mbak Dia udah nyinggung tentang diskusi. Terus Mbak Dita juga udah nyinggung tentang kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, yang mau kita pelajari hari ini juga berkaitan sama tadi kelompok kecil. Jadi kelasnya dibagi menjadi beberapa kelompok kecil antara 4 sampai 5 orang. Oke. Terus habis itu sebelum kita masuk ke ini ya, si jigsaw tadi yang akan kita bahas, kita coba lihat ini sambil review lagi ya. Kemarin kita udah bahas pembelajaran kooperatif. Nah, ini dari Jacob sama Renandia ya. Jadi dia menjelaskan kalau cooperative learning itu studentsnya, siswanya saling membantu ya di sini. Saling membantu untuk belajar, terus habis itu enjoy di kelasnya. Jadi mereka lebih skillful ya, lebih bisa memahami atau kompeten di bidang yang dipelajarin misalnya. Kalau di sini kita coba matematika, tadi topiknya yang transformasi geometri. Oke, terus habis itu kita highlight lagi nih tadi cooperation. Kalau kalian pernah baca ada beberapa ungkapan nih yang berkaitan sama ini, maka kenapa cooperative learning itu penting, pembelajaran kooperatif itu penting? Ada yang namanya power of cooperation. Ada beberapa ungkapan yang bisa kalian lihat di sini. Itu mungkin teman-teman sudah pernah lihat atau pernah pakai mungkin sebagai caption di sosial media dan lain-lain. Iya, ada status ya. Biasanya kita selalu ada captionnya. Nah, ini misalnya three heads are better than one dan lain-lain. Jadi nanti ini salah satu bukti bahwa kooperatif itu penting. Kita butuh kooperatif nih. Udah bertahun-tahun mungkin ini muncul ungkapan-ungkapan ini. Jadi kalau pembelajaran kooperatif kenapa tidak gitu kan, jadi lebih bisa mengaktifkan siswanya dan lain-lain. Oke, itu kita sambil review tentang cooperative learning ya. Nah sekarang kita masuk ke jigsaw-nya. Oke, jadi kalau misalnya jigsaw seperti ini menurut Sudrajat 2008, dia bilang jigsaw itu dilakukan secara berkelompok, tadi sudah dibahas di awal. Terus beberapa orang bertanggung jawab di bagian materi tertentu. Terus habis itu ditentuin ya, misalnya tadi kalau kita transformasi geometri ditentuin. Terus habis itu dia harus mengajarkan materi yang dikuasai ke kelompok lain. Kalau ini menurut Sudrajat gitu. Kalau menurut teman-teman gimana nih, ada kesimpulan nggak? Misalnya kalau dari pengertian ini jigsaw itu seperti apa? Ada bayangan nggak? Saya boleh. Mungkin dari situ kan itu kita nanti menyampaikan ya Bu ya. Yeah. Jadi ibaratnya kita sebagai ahlinya gitu Bu, atau gimana? Menyampaikan ke kelompok-kelompok yang lainnya. Oke, betul. Tadi ada menyebutkan ahli. Nah, jadi kalau di jigsaw-nya ada ahli-ahlinya nih, ahli-ahli bidang tertentu. Misalnya tadi di transformasi geometri ada ahli translasi, ada ahli refleksi, ada ahli dilatasi. Terus nanti akan mengajarkan itu. Di sini ada highlight mengajarkan. Nanti kita lihat langkah-langkahnya. Ada yang mau ditanyain mungkin sebelum kita lanjut? Nggak ada. Oke, good job. Kalau gitu kita masuk ke materi terakhir nih hari ini. Kita ke langkah-langkahnya pembelajaran jigsaw seperti apa.
Nah ini dia, ada 4 langkah. Pertama tadi ada original group namanya. Nah itu nanti ada, kalau kita bikin 4 aja ya, karena tadi topiknya 4, kita bikin 4 siswa. Terus habis itu kita sebut ini home teams. Habis itu dia punya 4 different information. Dia punya tadi ada translasi, ada apa aja tadi? Masih ingat? Refleksi, good. Terus rotasi, betul Mbak Dita. Dilatasi. Oke, terima kasih banyak Mbak Dita, Mbak Dea. Betul sekali, ada 4 tadi. Kita misalkan ada 4 ini ya. Terus habis itu mereka, judulnya jigsaw sih, tahu puzzle ya. Nah itu piece-nya tadi menggambarkan 4 topik yang mau dipelajari. Jadi nanti masing-masing punya 1 nih di sini, di slide 1. Terus habis itu ada informasi di situ. Habis di home team, dia harus meninggalkan home teamnya, terus masuk ke expert team. Jadi Mbak Dia sudah nyebutin ahli, betul sekali. Jadi ada expertnya. Terus nanti ada orang-orang yang punya topik yang sama. Ya misalnya translasi jadi 1, refleksi jadi 1 kelompok. Terus tadi apa lagi? Dilatasi ya. Terus rotasi jadi 1 kelompok. Nah nanti di sini mereka diskusi kayak tadi disinggung Mbak Dia di depan, betul sekali. Terus habis itu mereka akan memahami di sini nih, ya. Terus di step 2 berarti sudah ya, role-nya jelas nih, mereka akan diskusi terkait itu. Terus lanjut ke step ketiga, mereka balik ke home teams-nya. Terus habis itu nih, take turns to teaching their piece. Jadi nanti kan udah dalam nih, hasil diskusinya udah lengkap, udah mengumpulkan informasi, dan mereka kembali ke home teams-nya gitu. Nah, nanti mereka akan diskusi kembali, boleh nanya, boleh diskusi dan lain-lain. Terus habis itu di step 4 nanti ada individual quiz atau tugas juga bisa ya di sini. Jadi tugas-tugasnya itu kayak memeriksa apakah mereka memahami informasi tadi atau tidak. Oke. Terus habis itu sudah ya, sepertinya sudah step 1, 2, 3, sama 4. Semoga teman-teman jelas dari jigsaw ini seperti apa melakukannya. Mungkin nanti teman-teman bisa lebih lanjut lagi di tugasnya, nanti saya akan sampaikan di akhir. Lebih bisa memahami dari tugas itu, mungkin ya nanti bisa belajar praktik juga sama teman-teman yang lain. Di sini sepertinya sudah ya, jadi ada quiz juga. Ini sudah komplit ya dari awal sampai akhir sepertinya. Oke. Ada yang mau ditanyain? Yang kuis Bu, itu Oke. yang kuis berarti kuis dari gurunya Bu, atau kita sebagai ahli gimana membuat Bu? Oke. Kalau kuisnya bisa jadi gurunya juga, jadi sekalian untuk evaluasi mungkin ya dari Evaluasi. gurunya gitu. Oke, terus apa lagi ya? Oh iya, ada reward juga, lupa saya bahas nih, ada reward. Jadi nanti skornya gimana bisa dikasih reward. Begitu ya. Oke, sepertinya cukup untuk pembahasan jigsaw hari ini. Sepertinya sudah dibahas semua dari awal sampai akhir. Jigsaw seperti apa, terus cooperative learning sudah kita ulas kembali juga. Nah, kita menarik kesimpulan sebentar ya sebelum mengakhiri kelas ini. Ada yang mau mencoba mengungkapkan apa yang sudah dipelajari hari ini? Coba ya. Oke, Mbak Dita, monggo. Kita belajar tentang jigsaw. Oke. Itu merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif. Di sini ada 4 langkah. Yang Oke. pertama yaitu membentuk home teams. Ya. Ya. Kemudian langkah kedua itu dari home team tadi menyebar kemudian membentuk expert team. Oke. Selanjutnya yang ketiga yaitu dari expert team kembali lagi ke home team. Mereka si expert ini menjelaskan di home teamnya itu. Iya. Kemudian di langkah terakhir yaitu setiap individu akan mengerjakan kuis untuk mengetahui pemahaman mereka selama pembelajaran. Oke. Gitu, Ibu. Sudah? Sudah. Terima kasih. Bagus sekali Mbak Dita penjelasannya. Terima kasih sudah menjelaskan lengkap step 1 sampai 4. Nah, ini bisa kalian lihat juga di ilustrasi ini ya. Teman-teman bisa melihat juga gimana tadi step 1 pertama ngapain dulu, home teams dan lain-lain. Nah, ini ada di ini ya gambar ini yang step 1, terus tadi disimpulkan juga di step 2 udah mulai masuk ke expert teams-nya. Jadi mereka membahas yang sama. Di sini disimpulkan oleh ini ya, yang berbeda bentuknya. Ini 1, 2, 3, 4. Terus habis itu di step 3 mereka mulai balik ke grup awalnya nih, bertukar informasi dan memberikan informasi yang diperoleh. Lalu terakhir sudah ada kuis nih dari topik 1 sampai gitu. Semoga ini diagramnya juga membantu teman-teman untuk kembali memahami jigsaw itu seperti apa. Dan satu lagi untuk memahami ada tugas. Silakan nanti di-scan di sini ya. Di-scan tugasnya. Terus habis itu paling lambat 7 hari setelah pertemuan ketiga hari ini. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Bu.
Cukup ya. Oke, kalau gitu kita bisa akhiri pertemuan pada hari ini. Tadi sudah kita. Bu, Oh ya, Bu. monggo Mbak Dia. Ini Gimana? tugasnya individu berarti Bu, Iya. atau kelompok? Individu ya. Individu. Oke. Jadi nanti silakan di scan, nanti langsung diakses di sini aja. Iya, Di link yang makasih, sudah Bu. terlampau. Oke, terima kasih Mbak Dia pertanyaannya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita akhiri dengan berdoa, minta tolong salah satu untuk memimpin doa penutup ya. Oke. Ayo teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa. Cukup. Oke, terima kasih Mbak Dita, terima kasih teman-teman semua. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Selamat siang, sampai bertemu lagi.